Oke, udah. Baik. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan UAS Komunikasi Politik yang berjudul Politik dan Budaya Populer. Di sini saya bersama rekan saya, Muhammad Zakwan Ardiansyah, Nurdiana Triwindayani, Nahda Raflina Deskarita, Muhammad Rifki Asidki, dan saya sendiri Firman Muhammad Rehan. Slide pertama yang akan dipresentasikan akan dijelaskan oleh rekan saya. Belum kegeser. Di sini ada pengertian budaya populer. Secara etimologi, penyebutan budaya pop kultural populer berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis, memiliki makna yaitu merupakan unsur kebudayaan yang bersumber dari rakyat berdasar pada perspektif bahasa dan budaya Latin. Budaya populer lebih banyak mengarah pada adanya pemikiran-pemikiran tentang perkembangan kebudayaan dari kreativitas orang, kebanyakan di masyarakat. Kemudian budaya populer adalah serangkaian piranti hiburan serta merupakan produk yang diperdagangkan untuk kepentingan materi dalam tujuan mencari keuntungan. Meskipun terkadang di sisi lainnya budaya populer diciptakan untuk kepentingan lain, seperti halnya kepentingan dalam menciptakan tipe budaya politik, hal ini memberikan fakta bahwa budaya populer bertautan pada banyak aspek seperti konsumsi, fashion, politik, dan lain-lain. Pengertian politik pada budaya populer di Indonesia. Budaya populer pada dasarnya memiliki hubungan dengan politik di Indonesia. Dalam politik, media digunakan sebagai alat oleh kandidat untuk berkampanye dan mengiklankan dirinya. Dengan kemunculan televisi dan media sosial, budaya populer semakin terimplementasikan dalam wilayah politik. Politik dalam budaya populer telah mendorong penguatan politik identitas di Indonesia. Selanjutnya ada ciri-ciri budaya populer. Yang pertama itu ada menjadi tren. Salah satu ciri dari budaya populer adalah di mana sebuah budaya menjadi tren dalam kehidupan masyarakat serta cenderung diikuti atau digemari oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya. Yang kedua adanya keseragaman bentuk. Adanya keseragaman bentuk menunjukkan ciri sebuah hasil kreasi manusia yang menjadi tren dalam kalangan masyarakat umum, pada akhirnya diikuti dan cenderung terjadi proses imitasi melalui tindakan penjiplakan. Karya tersebut kemudian dapat menjadi pelopor atau promotor bagi karya-karya lain dengan karakteristik yang relatif sama. Yang ketiga, ada adaptabilitas. Ciri adaptabilitas menunjukkan perspektif tentang sebuah budaya populer akan dinikmati serta masyarakat umum dapat beradaptasi dengan kondisi yang terjadi. Yang keempat, ada durabilitas. Sebuah budaya populer akan dilihat berdasarkan ciri durabilitas, yaitu menunjukkan perspektif tentang pergerakan waktu, di mana pelopor budaya populer yang dapat mempertahankan diri dengan karakteristik maupun keunikan yang melekat kuat, sehingga akan terjadi ketahanan suatu budaya agar terus berkembang di masyarakat meskipun sudah lama berjalan. Yang kelima itu ada profitabilitas dari sisi media. Budaya populer ini akan sangat berpotensi menghasilkan keuntungan besar karena media dengan sengaja memberikan budaya tersebut kepada masyarakat. Berbelanja atau seringkali diistilahkan dengan shopping merupakan aktivitas pengisi waktu luang yang paling populer di era modern ini. Yang kedua ada demam Korea atau Korean Wave. Komponen-komponen budaya populer Korea ini memiliki pengaruh yang relatif besar pada negara-negara Asia termasuk Indonesia. Yang ketiga ada Korean Pop atau K-pop. Setelah keberhasilan budaya populer Korea menguasai pasar Indonesia,
serta memikat masyarakat luas dengan dramanya. Korea pun mengembangkan dengan penciptaan musik Korea. Korean pop atau musik pop Korea disingkat K-pop adalah jenis musik populer yang berada di selatan. Kemudian karakteristik budaya dan politik. Budaya politik sendiri dapat dikenali dengan memperhatikan karakteristiknya. Secara umum, ciri-ciri budaya politik ada 3, yaitu terdapat unsur pengaturan kekuasaan di pemerintah, baik itu pusat maupun di daerah-daerah. Kemudian, terdapat proses pembuatan kebijakan oleh pemerintah, kemudian pola perilaku para pejabat dan aparat pemerintah suatu negara. Kemudian saya tambahkan lagi, terdapat beberapa partai politik dan segera aktivasinya di masyarakat. Kemudian terdapat budaya politik terkait masalah legitimasi. Kemudian ada macam-macam budaya politik. Masyarakat Indonesia sudah mengalami banyak hal dalam bidang politik, yaitu ada 3 macam budaya politik. Antaranya ada budaya politik parokial, politik kaula, dan politik partisipan. Di politik parokial itu adalah suatu budaya di mana tingkat partisipasi politik masyarakat masih sangat rendah. Macam-macam budaya politik yang satu ini sering ditemukan di masyarakat tradisional yang sifatnya sederhana. Ciri-ciri parokial tersebut adalah ruang lingkup yang kecil dan sempit, masyarakatnya apatis, pengetahuan masyarakat tentang politik masih sangat rendah. Kemudian budaya politik kaula atau subjek. Ini suatu budaya di mana masyarakat cenderung lebih maju di bidang ekonomi maupun sosial. Meskipun masyarakatnya masih relatif pasif, namun pada macam budaya politik ini masyarakat sudah mengerti tentang adanya sistem politik. Ciri-cirinya adalah adanya kesadaran penuh masyarakat terhadap otoritas pemerintah, kemudian masyarakatnya masih bersikap pasif terhadap politik. Kemudian yang terakhir adalah budaya politik partisipan. Ini adalah suatu budaya di mana masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi tentang suatu sistem politik, struktur, proses politik, dan administratif. Macam budaya politik ini merupakan yang paling ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Ciri-cirinya yaitu adanya kesadaran masyarakat tentang hak dan tanggung jawab terhadap kehidupan berpolitik. Masyarakat tidak langsung menerima keadaan, namun memberikan penilaian secara sadar terhadap objek-objek politik. Kemudian kehidupan politik di tengah-tengah masyarakat berperan sebagai sarana transaksi. Kemudian di sini ada budaya politik yang berkembang di Indonesia. Secara umum, model budaya politik suatu bangsa dapat terbentuk akibat adanya pengaruh dari beberapa aspek sebagai berikut. Pertama, ada tingkat pendidikan warga negara, yang mana aspek satu ini sudah baik dapat terbentuk sistem politik yang baik pula dan demokratis. Yang kedua, ada tingkat ekonomi. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka partisipasi politiknya juga cenderung semakin tinggi. Meskipun begitu, aspek ini juga tidak bersifat mutlak. Yang ketiga, ada reformasi politik atau keinginan untuk memperbaiki sistem politik menjadi lebih baik. Yang keempat, ada supremasi hukum, di mana penegakan hukum yang adil, bebas, dan independen dapat melahirkan kepastian hukum guna membentuk sistem politik yang taat hukum. Kelima, ada media komunikasi yang independen untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat akan budaya politik yang sehat. Selain pendapat tersebut, menurut Profesor Miriam Budiarjo, budaya politik juga bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti sejarah perkembangan sistem politik, agama yang diyakini suatu kelompok masyarakat, kesukuan, status sosial, atau konsep orientasi individu terhadap kekuasaan dan kepemimpinan. Selanjutnya di studi kasus ada kemenangan Barack Obama ketika menjalani
pemilihan presiden Amerika pada tahun 2008. Ketika masih berstatus sebagai calon presiden dari Partai Demokrat dengan cerdas, Obama mencoba merangkul masyarakat Amerika melalui pendekatan kultural melalui wadah iklan politik. Sebagai contoh, ketika masih di dalam masa kampanye presiden pada tahun 2008, Obama menggunakan musik populer sebagai media dan wadah kampanye politiknya. Ia memanfaatkan artis-artis populer dalam sidang musik untuk menciptakan sekaligus merekam sebuah lagu yang bisa didengarkan dengan mudah yang berjudul Yes We Can. Sebuah judul lagu yang sebenarnya juga merupakan jargon dari kampanye Obama itu sendiri. Lagu tersebut akhirnya dipublikasikan melalui video klip agar dapat dipublikasikan pada khalayak melalui situs mengunduh video seperti YouTube, Meta Cafe, dan lain sebagainya. Melalui strategi ini, Obama sukses mengajak generasi muda untuk tertarik dengan isu politik dan pada akhirnya mengarahkan mereka untuk mendukungnya sebagai Presiden Amerika ke-44. Oke, baik. Pada studi kasus selanjutnya yaitu di Indonesia, kampanye dari calon presiden di acara tertentu saat pemilihan presiden di beberapa stasiun televisi di Indonesia. Mereka memberikan visi dan misi dari calon presiden dan juga memberikan pendapat masing-masing dan juga banyak beberapa partai politik yang menggunakan beberapa orang yang cukup terkenal di sosmed untuk memperluas kampanye mereka. Seperti pada di Facebook, Twitter, YouTube, dan juga Instagram, mereka memperluas kampanyenya. Tidak hanya presiden saja, di Indonesia sendiri juga seperti pada dewan-dewan daerah, juga banyak baliho-baliho yang terpampang di pinggir-pinggir jalan pada saat masa-masa ingin pemilihan umum. Nah, kesimpulan pada topik hari ini yaitu politik dan budaya populer. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi sistem politik. Terus yaitu ada komunikasi politik menurut Susanto, yang dimana budaya populer secara etimologi budaya pop kultural berasal dari bahasa Spanyol dan Portugis, ada makna unsur dari budaya masyarakat. Dan budaya politik dapat dikenali dengan ciri dan karakteristiknya. Lalu budaya politik yang berkembang di Indonesia, terus pengertian beberapa macam budaya politik, kemenangan Barack Obama ketika menjalani pemilihan Presiden Amerika pada tahun 2008, lalu Obama mencoba merangkul masyarakat Amerika melalui pendekatan kultural, lalu ada iklan politiknya. Dan kesimpulan tambahan lainnya, budaya politik partisipan adalah suatu budaya yang dimana masyarakat telah memiliki kesadaran yang tinggi tentang suatu sistem politik, suatu proses politik, dan administratif. Lalu macam budaya politik ini merupakan yang paling ideal bagi tumbuhnya suburnya demokrasi. Dan kesimpulan terakhirnya, macam-macam budaya politik, pengertian budaya politik, patriarkal adalah suatu budaya di mana tingkat partisipasi politik masyarakat masih sangatlah rendah. Politik patriarkal terjadi karena masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak menyadari tentang adanya ruang lingkup kecil dan sempit. Masyarakat apatis, pengetahuan masyarakat tentang politik masih sangat rendah. Budaya politik kaula atau subjek adalah suatu budaya di mana masyarakat cenderung lebih maju di bidang ekonomi maupun sosialnya. Sekian pada presentasi hari ini. Bila ada salah katanya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.